وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الله. صلاة وسلاما دائما متلازما بدوام وجه الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه، يا من هو في الحميد، يا من هو في مقيمة. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخذنا من ظلمات الوهم وزدنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعملا وتوكلنا بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره وأعاننا ببركاته في الدارين. فصل رضي الله تعالى عنه باب وقت العصر. حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه في ذكر الصلوات المقدمة القريبة. وقال في هذه الرواية لما ذكر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Bersama-sama kita muliakan para imam masjid al-muhadirin, wabil khusus Habib Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa jami'ul hadirin wal hadirat rahimahumullah. Kita masih membahas bab tentang an-naum, babun naum, bab mengenai masalah yang berkaitan dengan tidur. Tidur yang ideal bagi manusia itu berkisar 6 sampai 8 jam sehari semalam. 6 sampai 8 jam. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah. Kitab ini menjelaskan tentang masalah pengobatan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi serupa dengan kitab At-Tibb Nabawiyah Ibnu Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 951 Hijriah, menulis kitab berjudul At-Tibb An-Nabawi yang membahas tentang masalah-masalah pengobatan alternatif kenabian. Juga kitab yang sama ditulis oleh Imam Ahmad Al-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, berjudul At-Tibb Nabawi. Dan Imam Suyuti memiliki kitab yang sama berjudul Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah. Beliau katakan porsi paling idealnya manusia ketika tidur sehari semalam 6 sampai 8 jam diiringi dengan tidur siang sesaat yang disebut dengan khailulah. Jam berapa tidur yang disunahkan di waktu siang?
mendekati waktu zuhur, kira-kira jam 11, tapi tidurnya 1 jam paling lama atau setengah jam. Kalau tidak memungkinkan tidur di waktu siang tersebut atau di waktu pagi tersebut jam 11, bisa kita tidur sesaat setelah sholat zuhur untuk menguatkan diri kita ingin melaksanakan sholat malam di tengah malam, terbantukan dengan tidur siang tersebut, disebut dengan qailulah. Nah, itu waktu tidur paling ideal 6 sampai 8 jam. Nah, kemudian ada waktu-waktu yang dilarang kita tidur karena berefek tidak baik bagi diri kita. Di antara waktu-waktu yang tidak baik digunakan tidur disebutkan oleh Nabi Zaid bin Smith di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Beliau mengatakan tidur ba'da subuh, selepas sholat subuh atau waktu subuh. Itu jangan langsung tidur, tapi kita berikan waktu, kita sampai baca Al-Quran, bisa sampai zikir sampai terbitnya matahari. Itu waktu di dalam tidur. Makna di dalam di sini bukan hukumnya haram, kan? Tapi hukumnya makruh, tidak baik. Kenapa tidak baik? Al-Habib Zaid bin Smith mengatakan an-naumu ba'da subhi, tidur selesai subuh, ba'da subuh, yudhibu barakat rizki wal umur, dia menghilangkan keberkahan rizki dan umur. Lianna barakat hadhihi ummah fil qubur, karena keberkahan umat ini di waktu awal pagi, di waktu subuh, itu keberkahan. Disebabkan bahwa ba'da sholatil fajri ila tulu'i syams, waktunya itu mulai dari selesai sholat fajar, sholat subuh, sampai terbitnya matahari. Itu waktu paling berkah. Karena Nabi pernah mendoakan waktu tersebut. Di dalam kitab Al-Minah As-Saniyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang dilahirkan tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, Allahumma barik fi quburi ummati, ya Allah berikan keberkahan di waktu pagi umatku. Kata kubur di situ awal pagi. Kapan itu awal pagi? Selesai sholat subuh. Nabi doakan waktu tersebut. Ada riwayat juga. Nah, ini nanti kita koreksi karena banyak dinyatakan ini sebagai hadis Nabi. Padahal ini bukan hadis Nabi. Ini masuk kepada riwayat hadis palsu menurut Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Beliau menulis kitab kurang lebih ada 2-3 jilid berjudul Al-Mawdu'at, yang artinya kumpulan hadis-hadis palsu. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalika al-mawdu'. Mawdu' itu artinya riwayat yang dibuat-buat atas nama Nabi, padahal itu adalah kedustaan, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Memang tidak semua di kitab Al-Mawdu'at itu hadis semuanya palsu, tidak. Ada kalanya beberapa hadis menurut beliau palsu, ternyata dikoreksi oleh ulama setelahnya, ternyata hadisnya tidak palsu. Tapi kita membaca di kitab tersebut ada riwayat menyatakan as-subhatu tamna'u rizqa, tidur di waktu subuh mencegah rezeki. Lebih selamat kita katakan baik ini bukan hadis Nabi.
Tapi ini ucapannya mungkin para ulama terdahulu dan maknanya benar, karena maknanya sesuai juga dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai keberkahan waktu awal pagi, tidak boleh disia-siakan. Memang dikondisikan ada para ulama mungkin kecapean karena malamnya dia begadang ibadah, jadi dikecualikan. Tapi kalau sepanjang malam tidur, kemudian sholat subuh, setelah itu habis sholat subuh tidur lagi, nah ini yang rizkinya hilang, keberkahan, umurnya juga keberkahannya hilang. Ini pernyataan Al-Habib Zain bin Smith di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtar. Itu waktu pertama yang tidak baik digunakan untuk tidur, ba'da subuh. Waktu kedua, baik, ternyata sebelum masuk waktu kedua, ternyata ada dampak secara medis juga. Orang yang secara konsisten terus-menerus tidurnya habis subuh dalam jangka waktu lama dilakukan itu, ada dampak negatif secara kesehatan tentang terkena penyakit jantung. Itu secara medis. Jadi kalau dia lakukan tidur habis subuh itu dalam durasi waktu yang panjang, waktu yang lama, dikhawatirkan berefek kepada penyakit jantung. Dan itu sudah diuji di dunia medis. Sudah diuji di dunia medis. Waktu yang kedua yang dilarang untuk digunakan tidur, ba'dal asr, selesai asar, jangan gunakan tidur. Ini paling berbahaya. Ba'dal asr. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailani yang wafat pada tahun 558 Hijriah. Di dalam kitabnya Musnad Firdaus, Rasul bersabda, "Man nama ba'dal asri fakhulisa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsahu." Siapa yang tidur selepas asar, maka akalnya akan dicuri. Kalimatnya, ukhtulisa, itu dirampok, dicuri. Itu bahasa yang digunakan oleh Nabi. Akalnya akan dicabut, dicuri. Maka jangan pernah salahkan siapa-siapa jika itu terjadi, tapi salahkan diri kalian sendiri. Nah, makna ini, subhanallah, di dunia medis sudah dibuat riset dan penelitian. Orang yang tidur habis asar, ba'da asar, dalam jangka waktu yang lama dia lakukan terus-menerus, maka akan terkena penyakit stroke dan penyakit radang otak. Stroke dan radang. Nabi sudah larang. Dunia medis baru ditemukan. Jadi waktu asar jangan digunakan untuk tidur. Sampai kapan? Sampai ba'da isya. Itu waktu yang terlarang dari ba'da asar. Lanjut lagi ke maghrib. Maghrib, ba'da maghrib juga orang akan tidur. Ba'da maghrib, larangan yang ketiga, di mana jika tidur setelah maghrib, dikatakan di dunia medis, maka daya tahan tubuhnya akan menurun. Nah, ini hadis Nabi, sahabat riwayatkan Nabi kana yakrah an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'da, ya, wal haditha ba'daha. Nabi tidak suka tidur sebelum isya, sebelum isya. Dan Nabi tidak suka ngobrol hal-hal yang tidak
Rasulullah tidak suka tidur sebelum Isya, artinya ba'da maghrib. Dan Rasulullah juga tidak suka selepas sholat Isya ngobrol yang tidak manfaat. Jadi kalau kita lakukan tidur ba'da maghrib qabla Isya, sesudah maghrib sebelum Isya, kita lakukan untuk aktivitas tidur dalam jangka waktu yang terus-menerus secara rutin, maka stamina kita, imun kita akan menurun. Itu terbukti dengan riset di dunia medis. Jadi kita harus yakin kalau Nabi punya ucapan, itu kan disebut sunnah atau hadis, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takrir. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi, itu semuanya bimbingan dari Allah. Kalau Allah sudah bimbing, sudah pasti benar. Kalau apa yang Nabi lakukan, pasti benar, pasti baik. Tapi kalau Nabi tidak lakukan itu, atau Nabi melarang itu, pasti ada dampak yang buruk. Ini 3 waktu tidur yang tidak baik untuk kita gunakan untuk tidur, aktivitas tidur. Nah sekarang tidur yang baik, tidur yang paling baik itu hanya ada 2 waktu. Qailulah tadi waktu sebelum masuk zuhur, atau kalau tidak sempat ba'da zuhur, paling lama 1 jam. Kalau lebih tidak baik. Paling singkat nisfu sa'ah, setengah jam. Nah qailulah ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Rasul bersabda, "Qilu fa inna syaitana la yaqim." Ada perintah sunnah di sini. Kalau ada kata perintah maknanya 2. Yang pertama bisa maknanya wajib. Yang kedua bisa maknanya sunnah. Nah, perintah di sini maknanya sunnah. Al-aslu fil amri wujub. Asal dalam perintah hukumnya wajib. Jadi kalau tidak wajib, kemungkinan kedua adalah sunnah. Ini perintahnya sunnah. Tidur sianglah kalian, kata Nabi. Fa inna syaitana la yaqim. Karena syaitan tidak tidur siang. Syaitan tidak tidur siang. Bahkan pernah diriwayatkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Muqasyafah, Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, hal nama syaitan, apakah syaitan itu juga tidur? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, lau nama istirahat. Kalau syaitan itu tidur, pasti kami ada waktu istirahat. Ternyata syaitan juga tidak tidur. Syaitan juga tidak tidur. Kalaupun tidur, di dalam syarahnya Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ibhar Salatul Muttaqin, beliau menyatakan syaitan itu dia tidur tapi tidak lama, sesaat, singkat. Jin, syaitan sama, ada tidurnya. Yang namanya makhluk pasti tidur. Yang tidak tidur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Selebihnya makhluk tidur, tapi durasinya singkat. Nah, tujuan tidur siang disebutkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ista'inu bi qailulatin nahar ala qiyamil lail wa bis-sahur ala siyamin nahar." Pergunakanlah pertolongan dengan tidur siang agar kalian bisa melaksanakan qiyamul lail di tengah malam. Jadi tujuan tidur siang itu untuk qiyamul lail.
Dan pergunakanlah sahur kalian untuk kalian berpuasa di siang. Sahur di akhir malam untuk membantu kita puasa di siang. Tujuan kailulah itu. Imam Ghazali katakan al-qailulatu bila qiyam bil-laili kas-sahur bila siyamil nahar. Orang yang banyak tidur siang tapi malamnya tidak sholat malam, maka itu bagaikan orang yang sahur tapi siang hari tidak berpuasa. Tujuan utamanya dia tidak lakukan. Itu waktu terbaik tidur, qailulah namanya. Waktu terbaik tidur yang kedua malam hari. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha. Kami jadikan waktu malam untuk selimut. Itu bahasa biasa. Selimut itu kita tutupi diri kita untuk istirahat, untuk tidur. Namanya al-isti'arah dalam ilmu balaghah. Kita disuruh tidur oleh Allah di waktu malam. Tapi tidurnya yang porsi terbaik, Nabi sudah berikan ilmu. Tidur malam yang terbaik itu tidur malamnya Nabi Daud. Tidur malam yang terbaik itu tidur malamnya Nabi Daud. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, lahir 124 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Imam Bukhari lahir 154, wafat 256 Hijriah. Tidur terbaik malam tidurnya Nabi Daud. Nabi bersabda, ahabbu sholati ilallah subhanahu wa ta'ala sholatu Daud, wa ahabbu siyam ilallah subhanahu wa ta'ala siyamu Daud, wa kana yanam nisfal layl wa yaqumu thulutha wa yanam sudusah wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Rasul bersabda, sholat yang paling Allah cinta sholatnya Nabi Daud. Cara puasa yang paling Allah cinta puasanya Nabi Daud. Nabi Daud tidur setengah malam saja, kemudian di sepertiga malamnya bangun, sisanya seperenam tidur lagi. Itu yang digunakan oleh Nabi Daud di waktu malam. Dia pagi setengah malam tidur, kemudian sepertiga malamnya bangun, kemudian seperenamnya beliau tidur lagi. Kata Nabi, itulah cara tidur malam terbaik. Kenapa sepertiga malam beliau bangun? Karena di situ beliau gunakan ibadah pada waktu yang mustajab. Dalam hadis dikatakan waktu yang mustajab itu sepertiga malam akhir. Yanzilullah ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah Ta'ala menurunkan rahmatan makhsusah, rahmat khusus di waktu sepertiga malam akhir. Allah Ta'ala memanggil, mana yang berdoa? Astajibah. Di waktu itu aku jawab. Mana yang meminta ampun? Hal min mustaghfirin, aghfirullah. Yang minta ampun, aku ampun. Hal min sa'il, mana yang minta? Pasti aku kasih. Itu waktu apa? Sepertiga malam. Apalagi sepertiga malam ini ada juga lanjutannya akhir malam, juga waktu khusus. Kita kenal dengan waktu sahar. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dalam kitab Tayyib Al-Walad, diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali, Inna Allah Ta'ala khalaqa riha tahubbu waqt al-ashab tahbilul adhkar wal istighfar ila malikil jabbar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hembusan angin khusus yang dia berhembus di akhir malam. Dia membawa zikir-zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasa biasa, bukan anak bawah kemudian menyampaikan. Artinya waktu itu waktu yang istimewa, waktu yang pasti Allah terima zikirnya seorang hamba pada waktu tersebut dan istighfarnya seorang hamba pada waktu tersebut. Wa hum bil ashari yastaghfirun.
mereka di waktu-waktu akhir malam senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti diterima. Ulama mengatakan 3 amal yang pasti diterima: istighfar, salawat kepada Nabi, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Itu 3 amal pasti diterima. Nah, apalagi istighfarnya diiringi dengan waktu mustajab, waktu yang khusus. Di antaranya istighfar al-mansus di Quran, yang dinaskan dalam Quran, istighfarnya di akhir malam. Itu cara istighfar dengan waktu terbaik di akhir malam. Jadi itu cara tidurnya, waktu-waktu istimewa, waktu-waktu yang baik untuk kita gunakan tidur hanya 2, al-qailula dan di waktu malam selepas isya. Kalau Rasulullah SAW kadang-kadang soal tidur awal waktu, tapi kebanyakan beliau isi dengan ibadah. Namun Nabi tetap ada tidur sesaat, ada waktu tidur. Bukan berarti dipaksa. Kalau kita baca manaqib, jangan salah paham. Kita baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Bakar bin Salim misalnya. Itu kan di dalam manaqib mereka sholat subuh 40 tahun menggunakan wudu isya, berarti tidak tidur. Itu babnya bukan bab yang kita bahas ini. Itu bab mereka ya Allah. Mereka sedang mendidik jiwa mereka untuk bisa tunduk kepada keistiqomah dan menjinakkan nafsu, sehingga dipaksa di fase awal. Tapi lama-lama sudah jadi kebiasaan. 40 tahun sholat subuh menggunakan wudu isya. Kalau kebanyakan kita 40 tahun menggunakan wudu duha, sholat subuh. Wudunya wudu duha, sholatnya sholat subuh. Maknanya ketinggalan subuhnya lebih banyak dibanding tepat waktu. Yaitu kita lemahnya di situ. Jadi kita malu kalau baca manaqib para aulia, mereka istiqomah di situ. Mereka istiqomah 40 tahun. Ya. Kemudian waktu sudah selesai, masalah waktu dulu sudah selesai. Sekarang cara tidur yang paling terbaik. Subhanallah, itu membuat kagum, ya, membuat kagum orang-orang orientalis yang awalnya mereka belajar hadis Nabi untuk mencari kelemahan Nabi. Tapi kebanyakan dari mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mereka berusaha mencari kekurangan Nabi tidak ketemu. Dan banyak dari mereka, apalagi yang dia pakar di bidang kesehatan, kalau dia cukup membahas hadis-hadis mengenai cara tidur, masuk Islam dia. Cara tidur saja masuk Islam. Karena Nabi sudah memberikan contoh cara tidur terbaik. Itu secara medis adalah cara tidur yang paling sehat. Yang pertama, cara tidur yang Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi ketika mau tidur berwudu. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya ada fadilah. Kalau orang tidur dalam keadaan berwudu, minimal dia dapat 2 fadilah. Ini kita berbicara tentang fadilah pendekatan agama. Yang pertama dapat istighfarnya malaikat. Yang kedua dicatat dia sholat sampai bangun dari tidur. Kutiba musalliyan, ditulis baginya dia sholat hatta yastayqal bila naum, hingga bangun dari tidur. Imam Ghazali ceritakan di dalam kitab Hidayatul Hidayah, orang yang tidur dalam keadaan wudu, dia punya ruh itu pergi di arsy Allah. Kemudian dia sholat di arsy. Dia sholat di situ. Ruhnya sholat. Nah, ketika ruhnya sholat, dia dicatat sedang sholat selama dia tidur. Kalau menggunakan wudu. Itu fadilah pertama. Fadilah kedua, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, selama itu juga malaikat istighfar kepadanya.
dalam tadi hadis Sahih Ibnu Hibban yang lahir tahun 270 Hijriah, Rasul bersabda, "Man bata tahira bata fi syi'arihi malakun, falam yastaqil illa qala al-malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira." Siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, maka ketika dia tidur di selimutnya itu ada malaikat, dan malaikat itu mendoakan dirinya selama dia belum bangun dari tidur. Apa doanya malaikat? Allahumma, ya Allah, ampunilah hambamu fulan, fa innahu bata tahira, karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Kalau malaikat yang minta tidak mungkin Allah tolak. Allah terima doaul malaikat mustajab, la hijab lah. Doanya malaikat itu mustajab, tidak ada hijab. Tapi di atas malaikat ada doa yang mustajab lagi. Doanya para nabi, para rasul. Doanya para nabi, para rasul lebih mustajab dari doanya malaikat. Dan di antara doanya para nabi, para rasul ada yang paling mustajab lagi. Doanya Nabi Muhammad SAW. Itu cara pertama. Dari pendekatan medis ada hikmah besar. Orang kalau mau tidur, dia berwudu terlebih dahulu, itu dia sedang merilekskan, namanya terapi relaksasi, sehingga otot-otot di tubuhnya itu menjadi santai dan rileks, dan nanti berdampak ketika tidurnya berkualitas. Kemudian terhindar dari virus dan bakteri jahat. Kemudian juga menghilangkan penyakit susah tidur. Apa? Insomnia. Ya, insomnia. Menghilangkan insomnia. Coba saja orang yang susah tidur, praktikkan ini. Ini pendekatan medis menyatakan demikian, dan juga para ulama terdahulu juga menjelaskan hal ini. Secara pertama tadi, tidur dalam keadaan berwudu. Sebelum tidur berwudu terlebih dahulu. Cara yang kedua, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Nabi ketika mau tidur, Nabi matikan lampu hijau. Artinya dalam keadaan gelap. Orang yang tidur dengan mematikan penerang lampu atau lampu hijau zaman dulu ya, itu dipadamkan oleh Nabi. Tidur dalam keadaan gelap lebih sehat daripada tidur dalam keadaan terang. Rasulullah SAW bersabda, "Adfi'ul masabih idza raqadtum." Matikanlah lampu-lampu apabila kalian mau tidur, kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi katakan lagi, wa awqul asqiyata. Tutuplah tempat-tempat minum kalian. Takut lagi tidur malam ada hewan yang masuk. Sunnah, suruh tutup. Wa ghalliqul abwaba. Wa ghalliqul abwaba, dan kuncilah pintu-pintu rumah kalian. Dan yang terakhir kata Nabi, wa khammiru at-ta'ama wasyarab, dan tutuplah makanan dan minuman kalian sebelum kalian tidur. Subhanallah. Jadi Nabi katakan matikan lampu ketika mau tidur, berarti tidurnya dalam keadaan gelap. Pendekatan medis menyatakan orang yang tidur dalam keadaan mematikan lampu dalam keadaan gelap, itu hormon diproduksi namanya melatonin. Ada satu nama hormon itu, dia bisa diproduksi oleh tubuh kita ketika kita tidur dalam keadaan gelap. Dan fungsi dari hormon tersebut adalah untuk mengatur ritme tidur. Kemudian dia membawa kepada diri kita ini kesehatan jantung, menjaga kesehatan jantung, kemudian menahan naiknya kolesterol dengan cara mematikan lampu. Kesehatan jantung terjaga, menahan meningkatnya kolesterol,
kemudian membuat rileks tubuh kita dan mengatur ritme tidur sehingga tidur kita berkualitas. Makanya beda orang yang tidur keadaan gelap dan keadaan terang. Cuma hati-hati, karena tidurnya begitu rileks, takut subuh lewat. Nabi pernah mengatakan, "Dzaka rajulun bala asy-syaitan fi udhuni." Ada seseorang datang, "Ya Rasulullah, saya bangun pas azan." Bukan bangun sudah selesai sholat subuh, bangunnya pas azan subuh. Apa kata Nabi? "Dzaka rajulun bala asy-syaitan fi udhuni." Oh, orang yang bangun pas dengan waktu azan itu sudah dikencingi oleh syaitan di telinganya. Sudah dikencingi oleh syaitan. Nah, Ibnu Hajar Al-Haythami, ulama fikih, beliau mengatakan sebab itulah disunnahkan kita berwudu paling banyak diusap di anggota wudu adalah telinga, karena khawatir tadi malam sudah dapat kencingnya syaitan karena bangunnya telat pas azan subuh. Dan kencingnya syaitan najis walaupun ma'nawiyah, hukumnya ma'nawi, dia tidak bisa kelihatan dengan mata. Tapi menurut Ibnu Hajar hukumnya sama najis. Makanya sunnahnya kita harus membersihkan telinga. Khawatir masih ada najis yang tersisa di telinga kita dari kencingnya syaitan. Itu yang cara itu yang kedua. Yang pertama tadi suci dalam keadaan berwudu, yang kedua mematikanlah lampu. Yang ketiga, ini penting juga, doa. Berdoa. Doa yang paling pendek dalam riwayat doa tidur, Allahumma bismika ahya wa amutu. Itu paling pendek. Setelah baca itu, Nabi ajarkan kita punya tangan, ya, dibuat semacam ini. Kemudian kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan bukan ke tangan kita. Kemudian kita usap ke kepala kita, ke wajah kita, kemudian bagian depan tubuh dan bagian tubuh yang bisa terjangkau oleh tangan kita, kita usapkan semuanya. Dilakukan sebanyak 3 kali baru tidur. Jadi riwayat doa tidur itu banyak, bukan hanya satu. Tapi salah satu cara yang Nabi lakukan itu. Nah, kemudian yang keempat, yang ketiga tidur. Yang keempat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu ala shiqqatil aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur posisinya sisi kanan, berbaring ke sisi kanan. Ini juga di dalam dunia medis, dia punya jantung berfungsi dengan sangat baik ketika tidur, karena posisi jantung kan di kiri. Kalau kita posisi kiri atau ya terbalik melintang seperti ini, itu tubuh kita menekan jantung sehingga dia nanti mengalami beban untuk bisa berfungsi dengan baik. Tapi ketika kanan, jantungnya di atas, dia berfungsi dengan sangat baik. Sehingga gagal jantung itu, orang yang tidur resiko paling besar tidurnya dalam tidak posisi kanan, posisi kiri atau bukan posisi apa yang berbaring, itu paling rentan terkena gagal jantung. Tapi kalau tidurnya posisi kanan, resiko gagal jantung itu paling minimal, paling sedikit. Bahkan ada yang berpendapat tidak akan terkena itu gagal jantung. Cuma ini kan kebiasaan juga. Kadang-kadang awal suka kanan, tapi kalau bangun sudah salto-salto. Awal saja ya. Paling tidak kan sudah ada niat mau meniru kan Muhammad SAW. Saya jujur saja secara pribadi, saya awal kanan, tapi kalau bangun sudah ke kanan. Tapi kita berusaha. Di situ hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Disiplin. Semua yang beliau lakukan itu punya tata cara dan istiqomah, konsisten. Ya, karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima, ini tambahan yang kelima.
Kita ketika tidur kan pasti mengalami yang namanya mimpi. Dalam keadaan mimpi itu pun Nabi ajarkan kepada kita. Nah, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu dikatakan ar-ru'ya min Allah wal hulmu minasyaitan. Mimpi baik sumbernya dari Allah. Jadi kalau kita mimpinya baik itu dari Allah, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mimpi buruk itu dari syaitan, kata Nabi Muhammad SAW. Fa idza halama ahadukum halaman yakrahu, kalau seorang di antara kalian mimpinya mimpi yang tidak baik, mimpi yang tidak baik, falyatanaffus salat ala yasari, maka dia meniup di sisi kirinya 3 kali. Sisi kirinya 3 kali meniup. Kemudian waliyata'awwadz billah min syarriha, dan doa minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innaha lan tadurruhu. Kalau dibaca maka mimpi itu tidak akan bisa membahayakannya. Jadi harapannya tidak terrealisasi mimpi tersebut, tidak terwujud. Itu ada yang Nabi ajarkan, mimpi buruk kita meniup. Memang kata nafasa dan fusu kalau di kamus-kamus juga berarti meludah. Nah, ini ada orang belajar tidak pakai guru, hanya pakai buku. Ketika dia mimpi buruk, kebetulan istrinya di sisi kiri, dia baru baca buku, gak ada guru. Di buku tulis sunnah kalau mimpi buruk meludah 3 kali ke sisi kiri. Nah, dia spontanitas pas mimpi buruk dia bangun, dia ludah. Ada istri di samping pakai. Padahal maknanya bukan meludah, meniup. Walaupun di dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga memiliki arti meludah. Arti lainnya juga meniup, tapi bukan meludah. Tapi yang dimaksud di situ adalah meniup. Sama halnya dengan kesunahan berdehem ketika buang air kecil. Nah, di situ juga bukan maknanya berdehem mengeluarkan suara, tapi dia seakan-akan melakukan semacam berdehem dengan tujuan agar air kencing yang masih tersisa itu bisa keluar tanpa mengeluarkan suara. Tapi karena belajar tidak pakai guru, ditulis sunnah. Kalau buang air kecil berdehem, sudah hanya itu 1 kamar mandi itu di masjid ada 10 kamar mandi semuanya bualas. Itu butuhnya guru di situ. Ya. Orang yang belajar hanya dengan buku tanpa guru maka salahnya lebih banyak dari benar. Salahnya lebih banyak dari benar. Karena tidak mudah memahami hadis, apalagi Al-Quran, itu butuh ilmu. Yang mampu itu ulama-ulama terdahulu, mereka sudah buat di kitab, itu pun tidak cukup. Kita harus juga butuh yang menjelaskan. Dari ulama-ulama yang memiliki sanad rantaian sampai kepada pengarang kitab tersebut. Atau paling minimal dia punya guru yang pakar di bidang fikih yang punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pemahamannya tidak keliru di dalam menyampaikan hukum Allah dan hukumnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan cara sunnah tersebut kita sekarang tahu, coba kita praktekkan. Mudah-mudahan kita dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat bonus sehat lagi. Sudah dapat pahala, dikasih bonus sehat. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia sungguh mencintai aku. Siapa yang mencintai aku maka kelak dia bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam Sunan yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Dalam hadis yang lain yang dikatakan man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahid
Wa fi riwayat falahu ajru syahid. Riwayat Imam At-Tabrani, siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat rusak umatku, maka baginya pahala bagaikan pahala 100 orang syahid fi sabilillah. Dengan sebab menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, beberapa terakhir. Nah, bangun baca doa tidur. Bangun baca. Ini fadilahnya. Dicatat orang tersebut sebagai orang yang mengingat Allah ketika bangun tidur, ingat Allah. Salah satu cara mengingat Allah, bangun tidur dia doa. Dan dicatat orang itu lalai kepada Allah ketika bangun tidur tidak menyebut nama Allah. Dicatat dia sebagai orang yang lalai. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun daripada tidur? Doa yang sering kita baca itu hadis Nabi. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nusyur. Itu hadis. Para sahabat mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza intabaha min naumihi qala alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nusyur. Nabi kalau bangun tidur, kata mereka, selalu Nabi baca kata-kata di situ maknanya aghlabiyah wal 'adah wal ghalib. Kata-kata maknanya kebiasaan Nabi. Rutinitasnya Nabi setiap bangun tidur baca doa tersebut. Nah, ini beberapa adab-adab dan juga cara-cara dan juga waktu-waktu di dalam kita gunakan di saat tidur. Insyaallah jika kita awalkan, kita bisa dapat pahala karena mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW, dan plus dapat bonus kita jadi orang yang sehat secara jasmani dan rohani, secara zahir dan batin, secara fisik dan spiritual, ya, karena punya koneksi mengikuti ittiba di sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa ma atakum rasuluh fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarraqa ma'suma wa la tajidna wa la nashqa mahruma. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين وسبحانك اللهم وبحمدك فيها السلام وآخرنا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.